Banyak orang yang merasakan bahwa affiliate marketing itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat monoton. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berpikir bahwa gue bisa kaya dari sini. Masa iya? Iya apa iya? Enggak apa enggak? Atau banyak ketipunya kalian? Coba tulis di kolom komentar. Karena akan bongkar sisi gelap di affiliate marketing. Entah itu produk fisik ataupun produk digital yang lebih condong kepada Shopee, TikTok, dan juga produk digital lainnya. Dan ini adalah disclaimer dulu berdasarkan analisis Kang sendiri. Kalau kalian merasa bahwa konten ini adalah misleading, kalian boleh tinggal di kolom komentar dan kritik Akang habis-habisan. Tapi Akang akan bicara mengenai pengalaman Akang dan Akang ingin berpikir secara realistis bahwa ada sisi gelap yang perlu kalian tahu di affiliate marketing. Kalau kalian adalah seorang affiliate marketing TikTok ataupun Shopee, pasti kalian sedang merasakan hal ini. Yang pertama adalah sulit mendapatkan penjualan. Iya atau enggak? Yang keduanya, kalian sulit mendapatkan traffic live streaming. Yang ketiganya, kalian juga akan sulit pecah telur gitu. Dan di kedua platform ini sangat luar biasa. Biasanya kalau kalian mau terjun itu harus punya planning yang cukup kuat sekali, tapi tidak akan bahas di sini. Kita akan bahas apa saja realita yang perlu kalian tahu ketika bermain di Shopee dan TikTok affiliate. Oke, yang paling pertama adalah jumlah affiliate sekarang semakin meningkat, baik di TikTok ataupun di Shopee. Semakin banyak berarti kalian harus semakin kreatif. Nah, faktanya adalah saat ini TikTok tidak butuh lagi affiliate marketing pemula yang nggak tahu apa-apa. Karena yang mereka butuhkan adalah affiliate-affiliate yang sudah bisa mencetak banyak sekali penjualan. Dan menarik sekali bahwa sekarang tuh banyak sekali strategi-strategi busuk yang sering didengungkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita bicara mengenai iklan GMV Max yang sedang ramai dibicarakan di TikTok, kalian perlu tahu bahwa iklan GMV Max ini akan mengoptimalisasi semua aset yang dimiliki oleh TikTok, baik secara organik ataupun secara berbayar. Dan lebih mengerikannya lagi adalah sekarang jika kita membuka otorisasi konten kita untuk bisa diiklankan oleh seller, itu ada potensi untuk disasar oleh iklan GMV Max. Seandainya konten kalian bisa mendatangkan konversi yang cukup tinggi. Nah, kalau di Shopee, teman-teman bisa lihat ada toko yang sering menduplikasi produknya. Pasti semua toko akan seperti itu. Kenapa? Biasanya setiap produk tersebut akan disisipkan biaya iklan. Untuk apa? Untuk bagian dari testing. Testing apa? Testing konten mana yang bisa mendatangkan penjualan. Mereka akan berbicara mengenai gambar dan deskripsi. Itu pasti akan dibedakan. Nah, baru mereka nanti akan membuat sebuah targeting audience. Nah, kalau kalian adalah seorang live streamer, pasti kalian merasakan susah banget dapetin traffic. Meskipun pop up-nya itu muncul, tapi kenapa nggak ada click to rate yang bagus? Tapi kenapa sulit dapat penjualan? Ya itu dia, kaitannya dengan banyaknya produk yang diduplikasi begitu. Nah, jadi apakah ini masih indah buat kalian? Dan fakta yang berikutnya adalah ketika Akang pernah terjun di agensi mendatangkan penjualan sebesar 30 juta per bulan selama 2 bulan berturut-turut, Akang mendapatkan budget iklan sebesar 2,5 juta rupiah dan bahkan ada juga orang yang mendapatkan iklan sebesar 25 juta rupiah. Lalu pertanyaannya adalah apakah semua ini diambil dengan cara organik? Tidak. Semuanya ini adalah bisnis. Bisnis yang mungkin sudah dikembangkan dari atas-atas sana. Tapi kita tidak akan berbicara mengenai keburukan hal itu. Kita akan berbicara dan analisis. Kenapa orang bisa berhasil di Shopee dan TikTok? Yang paling pertama, mari kita studi kasus. Yang pertama adalah Bang Berto. Akang pernah menjadi followernya, bahkan sampai sekarang juga mengikutinya masih. Tapi di akun yang satu lagi, Akang tahu betul beliau dari masih ratusan followernya hingga sekarang sudah masuk ratusan ribu mungkin ya. Beliau adalah seorang digital marketer. Jadi beliau tahu bagaimana membangun brand gitu. Personanya yang kalem, santai gitu ya, flamboyan. Begitupun dengan Mas Hendra. Tapi berarti adalah Mas Berto ini menggunakan strategi beriklan yang cukup berhasil dengan membangun interest, consideration, kemudian juga membangun sebuah decision bagi para audiensnya supaya apa? Supaya mau beli produk dari keranjang kuningnya beliau sendiri. Ini adalah kemampuan strategi beriklan. Kalau Bang Hendra, kalian tahu sendiri kan, beliau sudah berhasil di YouTube. Beliau pun sama, berdarah-darah dulu ketika masuk ke TikTok dan pada akhirnya sekarang berhasil. Kenapa? Karena personal brandingnya terbangun dengan baik. Mas Ian Riz tahun 2023 yang lalu kalau tidak salah atau 2024
Beliau berhasil menjual produk UMKM dompet di sebanyak 10.000 pieces. Dari sanalah personal brandingnya terbangun dengan baik. Luar biasa bukan? Jadi kalian lihat sendiri, ini bukan masalah iklan, ini bukan masalah tentang apa yang sedang kalian pelajari, tapi ini adalah effort dari mereka-mereka yang berhasil. Kalau kalian beranggapan bahwa gue bisa kok dengan follower 600 dapat puluhan juta, oke, buktikan. Buktikan bahwa kalian tetap bisa dengan cara apa? Dengan cara tiga hal ini. Dan lebih parahnya adalah kalau kalian bermain di produk digital, udah deh, ini lebih suram lagi ya. Banyak kelas-kelas yang mendengungkan bahwa bisa bimbing kalian sampai dapetin puluhan juta, itu bullshit sekali ya. Kang sudah ikut kelas kreator besar 2 orang dan isi mentornya payah banget gitu. Tapi tiga hal ini yang membuat Akang sekarang terbuka sekali bahwa Akang berpikiran waras dan berpikiran realistis. Jadi yang pertama, kalau kalian mau berhasil di affiliate marketing, entah itu di TikTok atau di Shopee, kalian perlu bangun yang namanya personal branding yang cukup kuat dengan persona kalian. Jadi tahap pertama adalah kalau bisa kalian jangan dulu koneksikan akun kalian dengan akun affiliate. Karena ketika kalian masuk menjadi seorang affiliate, maka akun kalian akan dicap bahwa oh ini mesin pencetak uang gua. Faktanya begitu. Dan akan coba bangun akun baru, ternyata oh akun yang lain kok lebih gampang dapat traffic, dapat viewsnya. Menarik gak tuh? Jadi ternyata oh ya ada klasifikasi. Nah di situ kalian harus mulai cerdas. Mana dulu nih? Kalau kalian cari uang dulu, saran Akang mainlah di produk digital. Kalian bisa langsung running dengan iklan tanpa harus bangun personal branding. Yang penting budgetnya gede. Tapi kalau kalian mau bangun personal branding itu lebih bagus lagi. Itu adalah investasi masa depan. Karena dengan personal branding, setiap orang pasti akan terbangun awareness, consideration, dan bahkan tidak sedikit mereka-mereka yang berhasil mencetak. Akan melihat fenomena ini di trend, yaitu Kak Intan Putri yang menurut Akan sampai sekarang beliau berhasil mencetak personal brandingnya, berjualan template Skalef, dan kelasnya sangat bermanfaat sekali ya. Jadi tidak semua scamming, justru bahkan yang kecil-kecil ini yang terdiri oleh kalian itu malah mendatangkan keuntungan buat orang-orang yang paham betul dengan value-nya karena terbangun personal branding-nya. Nah, yang pertama bangun personal branding. Yang kedua adalah mulai asah skill kalian. Luangkan waktu 30 menit per hari untuk mengasah skill baru. Contohnya misalnya, kalau kalian ingin menjadi seorang affiliate marketing handal di TikTok atau di Shopee, berarti yang pertama kalian bangun personal branding tadi sudah dibahas. Yang keduanya adalah kalian pahami yang namanya strategi beriklan, membangun awareness dan consideration supaya orang mau check out dari keranjang kuning kalian. Kalau di Shopee, kalian pelajari analisis dari data si CTR produk. Ya, atau mungkin kalau lebih enaknya kalian bisa join agensi. Tapi cari agensi yang bertanggung jawab, jangan kayak gua ya, agensinya cuma mau duit doang. Gitu. Nah, itu adalah tahap yang kedua, personal branding, belajar satu skill setiap hari. Jadi ketika kalian mulai ngonten, itu nggak buang-buang waktu teman-teman. Skill digital marketing itu sangat penting sekali. Someday kalian akan merasakan bahwa oh ternyata passion gua di sini. Oh ternyata keberhasilannya di sini. Itu ketika kalian bermain di TikTok dan Shopee. Nah, kalau kalian bermain di produk digital, berarti kalian jadikanlah produk digital ini sebagai batu loncatan kalian. Untuk apa? Untuk membangun bisnis. Akang pun sekarang merasakan sekali. Setelah bermain di produk digital, Akang terbuka. Ternyata potensi untuk mendapatkan cuan di sosial media sangat besar sekali. Dengan mengasah skill, mencoba sekarang membangun personal branding sambil garap brand sendiri, dan yang terutama adalah membangun kebermanfaatan bagi para pemula. Supaya apa? Supaya bisa berpikir realistis. Itu adalah sebuah kenyataan yang harus teman-teman pahami bahwa affiliate marketing ini jadikanlah sebagai batu loncatan, jangan dijadikan sebagai fondasi utama. Karena tentunya banyak orang yang merasakan bahwa ketika semakin lama terjun di affiliate marketing, semakin terbuka lagi fakta-fakta baru lainnya. Dan kalau kalian merasa ada keresahan lainnya, coba jejak di kolom komentar. Kita akan bahas di sini tanpa ada yang ditutupi.